Barakallahu fiikum. Ya, kita cukupkan sampai ayat 281. Oke. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan tajwid kita. Ya, masih seputar waqaf wal ibtida. Ya. Masih yang seputar. Sebenarnya kalau kita sudah masuk pembahasan waqaf ini, artinya apa? Materi kita sudah mau habis, insyaallah. Ya. Materi kita ini sudah materi-materi terakhir. Sehingga ya kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa? Alhamdulillah selesai kajiannya sudah. Nah, sebelum Ramadan ya. Selesai? Insyaallah. Ya, kalau hanya bahas materinya saja insyaallah selesai. Ya, tapi tentu tidak hanya sekedar membahas materinya saja. Kita butuh prakteknya nggih. Butuh napa mboten? Butuh nggih. Iya. Baik. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh waqaf apa ini? Ikhtibari dan ittirari ya. Contoh-contoh waqaf ikhtibari dan ittirari. Tadi di mushaf yang kita baca tadi di ayat 275 ada tulisan yang perlu kita catat ya. Kita bahas di sini, kita singgung ya. Kita singgung pada kata ar-riba, alladzina ya'kuluna riba. Coba perhatikan tulisannya. Kata ar-riba ditulis alifnya dengan waw. Ar-riba. Nggih. Iku wonten alif sing napa ditulis dengan huruf wawu. Huruf apa? Huruf napa jemaah? Huruf waw. Ar-riba. Bukan ar-ribu, ar-ribau enggak. Ar-riba. Ya. Itu akhirannya napa? Alif napa wawu? Alif. Niku alif nggih. Oke, jadi niku alif. Sami kalih kata as-shalah teng awal-awal Al-Baqarah niku kan wonten napa teng sini wa aqamus shalah wa aqamus shalah. Nggih, ayat yang keberapa nih? Ayat yang ke-277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah napa shalawa? Shalah. Niku alifnya ditulis dengan menggunakan huruf waw. Jadi alif yang ditulis dengan waw. Oke. Terus wonten alif niku sing ditulis waw. Wonten alif yang ditulis dengan ya. Jadi itu tapi alif ya. Oke. Jadi ada alif yang tulisannya menggunakan alif ya, alif sebagaimana yang kita kenal alif ya. Ada alif yang ditulis dalam bentuk waw, ada juga alif yang ditulis dalam bentuk ya gitu. Tapi kenalilah itu alif. Itu tetap apa? Jadi kalau kita lafalkan ya alif. Ar-riba bukan ar-ribawa, bukan. Sama seperti ini. Wa aqamus salata bukan wa aqamus salawata. Oke. Ini kenapa? Alif yang ditulis dengan ya bentuk huruf waw. Jadi alif itu dapat ditulis dalam bentuk alif, ya, dapat ditulis dalam bentuk waw, dapat ditulis dalam bentuk ya, gitu ya. Jangan terkecoh. Ya demikian penulisannya, ya.
Dan ini tidak pada semua kata, nggih. Hanya di beberapa kata saja, seperti kata as-salah ini, ar-riba, az-zakah, wa atawuz zakah. Ya, kata setelahnya wa atawuz zakata, napa zakawata? Zakata. Ya. Ya, ini insya Allah pernah disinggung ya di sini, yaitu tanda bacanya adalah alif. Ya, itu ditandai dengan apa jemaah? Dengan alif. Ada alif kecil betul itu di atas wawunya. Ya. Jadi yang dianggap itu napa alifnya napa wawunya? Alifnya, okay. Jadi untuk tulisan alif dalam bentuk wawu itu diletakkan di atasnya alif. Ya. Insyaallah nanti ini pembahasannya ada di perbedaan antara penulisan mushaf dan apa? Ejaan modern ya, imla. Ya ada di kitab ada pembahasannya nanti di penulisan mushaf ya. Jadi di sana ada perbedaan. Jadi ada alif yang ditulis wawu, alif yang ditulis ya. Ya. Ini termasuk di antara huruf-huruf yang ditulis dengan cara tertentu dan diucapkan dengan cara yang berbeda. Oke, di buku itu ada bahasan-bahasan terakhir ya. Buka halaman berapa nggih? Niki buku ini telas ya. Tinggal wonten pembahasan perbedaan kalau ngambil Rin sakit. Oke. Sebentar. Nah, ini di sini Pak. Belakang. Nah, ini. Perbedaan tulisan mushaf dan tulisan modern. Nah, ini kan ketika huruf-huruf yang ditulis dengan cara tertentu dan diucapkan dengan cara yang berbeda. Ar-riba, az-zakah, as-salah. Halaman pinten ya? 177. Nggih. Ya, halaman 177 itu pembahasan terakhir ya. Akhir-akhir ya. Ya ini sekedar menyinggung saja. Nanti kita akan sampai pada pembahasan itu. Jadi cara pengucapannya berbeda dengan cara penulisannya. Yang tertulis wawu tapi yang kita baca alif. Alif yang ditulis wawu. As-salah apa ar-riba, az-zakah, as-salah. As-salah, az-zakah, riba. Baik. Baik, kembali ke pembahasan tentang wakaf ya, contoh-contoh wakaf tadi. Ini memang harus ada ini ya. Ini nampaknya saya sudah terkoneksi ini. Coba. Nah, di sini sudah terkoneksi. Oh masih error, tapi di sini koneksi ya? Sudah. Connect. Butuh waktu ternyata.
Tulisannya yang kecil ini ya. Saya cari di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Ya. Oke, contoh-contoh wakaf, ikhtiyari dan ittirari. Ya. Jadi contoh-contoh saja nggih Pak ya. Yang ini terakhir kita bahas ya tentang contoh-contoh wakaf, ikhtibari dan ittirari. Oh, ikhtibari nggih. Apa bedanya ikhtibari dan ittirari? Kalau ittirari darurat ya. Kalau ikhtibari ya, kita kenali secara istilahnya saja ya. Ini namanya ittirari, ikhtibari gitu ya. Dalam rangka apa? Kalau ikhtibar ujian ya. Ketika diuji. Banyak ya contohnya di sini. Contoh-contohnya mahudhifat minhul alif. Jadi ada kata yang dihilangkan alifnya, maka ini nih ayyuha. Ini kan asalnya ada alifnya. Tetapi dalam penulisannya dihilangkan alifnya. Maka berhentinya itu tanpa alif. Ayyuhal mu'minun di surat An-Nur ya, wa tubu ilallahi ayyuhal tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ayyuh gitu. Kalau berhenti di sini tanpa alif sesuai dengan tulisannya gitu. Jadi ini ada kaidah. Dalam hal ini ada apa? Kaidah. Kita membaca kata-kata yang tulisannya seperti ini itu sesuai dengan tulisannya. Kita baca sesuai dengan apa? Tulisannya. Kalau tadi kan ar-riba, az-zakah, as-shalah itu kan apa? Bacaannya tidak sesuai dengan tulisannya. Karena itu sebenarnya memang alif. Ya, tapi kalau ini tulisannya ya sesuaikan bacaannya dengan tulisannya. Bacaannya menyesuaikan dengan apa? Tulisannya. Jadi di sini ditulis tanpa alif. Ayyuha tanpa alif. Maka pada saat kita berhentinya juga tanpa alif. Berarti sesuai dengan apa? Tulisannya. Ya, ayyuhal mu'minun. Berhentinya ayyuh ini. Yang di kanan ini ya, ayyuh. Halaman berapa ini? 441. Ta'liq tawdihi. Yes. Baik.
Ya ayyuha, ya ayyuhas sahiru. Sama ya. Ini ayyuhats tsaqalain. Ayyuhats tsaqalan. Ar-Rahman. Maka sebagaimana tulisannya di sini tanpa alif ya. Tanpa alif nggih. Ya. Maka berhentinya pun juga tanpa alif. Jadi ayyuha ini kan asalnya apa? Ayyuha ada alifnya nggih. Ya, asalnya pada dasarnya ayyuha itu apa? Apa? Ada alifnya ini. Ada alifnya. Ini alif ya. Ada alifnya. Tetapi di sini karena dihilangkan alifnya, maka pada saat berhenti waqaf secara ikhtibari atau idtirari pun juga tanpa alif. Ayu. Sekali lagi pembahasan ini penting tidak penting? Penting. Oke. Ya. Intinya di sini kita membacanya sesuai dengan apa? Tulisannya. Baik, kita pindah ke kata berikutnya. Fima. Fima ini juga asalnya apa? Ada alifnya. Fima. Fima ya. Tapi alifnya apa? Dihilangkan. Alifnya ini dihilangkan ya. Sehingga tanpa alif fima. Maka kalau berhenti apa? Fim. Demikian juga pada kata bima. Ya, di sini tanpa alif, bima yarji'ul muslim. Bim. Kalau berhenti apa? Bim gitu ya. Mimma khuliq. Falyanzur al-insanu mimma khuliq. Ya. Mimma ya. Mimma yang asalnya apa? Ya. Mimma ada alif, ini alifnya apa? Dihilangkan. Mim. Baik, ini alif. Coba sekarang waw. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a. Wa yad'. Kalau berhenti, dibaca wa yad' ini. Wa yad'. Oke. Wa yad' tanpa waw. Wa yamhullah. Wa yamh. Yauma yad'u ad-da'i, yauma yad'. Kalau berhenti di sini yad'u, yad'. Bukan yauma yad'u. Ya, kalau memang asalnya apa? Yad'u, ada wawunya. Tetapi karena tulisannya tanpa wawu, yad'u di sini tanpa wawu, maka berhentinya pun juga tanpa wawu. Ya, demikian juga pada kata sanad'u az-zabaniyah. Sanad'u. Sanad' wa salihul mu'minin. Wa salih. Wa salihul mu'minin. Ini kan asalnya apa? Asalnya wasalihu ini. Wasalihu asalnya. Ya. Ada wawu jamaah ya. Wasalihuna wasalihu. Nah, di dalam mushaf ya. Karena diwasalkan ya, maka wawunya gugur. Ya. Dalam pelafalan dan juga tulisannya di sini tanpa apa? Ya memang kalau diwasalkan di situ ada naber. Nah, ini kita bahas waqafnya. Kalau waqaf wasalihu, hu-nya panjang dengan wawu, napa wasalih? Wasalih. Baik, sekarang yang ya. Ya, berikutnya tentang ya. Wa ma anta bihadil ummi. Bihadi. Bihad. In yuridnir rahman, in yuridn. Ya, in yuridni gitu kan asalnya ya, tapi tanpa ya memang dihilangkan ya. Karena memang dihilangkan ya-nya maka berhentinya pun tanpa ya, ya. Man huwa salil jahim, sali ya dengan ya yang dihilangkan man huwa sal gitu. Baik, fama tughnin nudhur, tughn, fama tughn gitu ya. Jadi bukan fama tughni, bukan tanpa bukan dengan ya, tapi tanpa ya. Walahul jawaril munsyaat, al jawari tidak.
Tapi apa? Walahul jawar. Ya, al-jawari al-kunnas, ya, al-jawar, al-jawaril kunnas. Al-jawar. Wa sawfa yu'tillah. Ya, wa sawfa gitu. Kalau berartinya apa? Wakhshawni jadi apa? Wakhshawun. Ya, wakhshawun. Ini ya, wakhshawni dan takutlah kalian kepadaku. Jadi ini ni gitu ya. Tapi di sini apa? Wakhshawni tanpa ya, tanpa ya. Oke, tanpa ya. Nunjil mu'minin, nunj gitu ya. Atau kalau di ayat yang mungkin sering kita bahas apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tanpa ya. Ya. Liya'buduni kan? Asalnya apa? Liya'buduni. Tidakkah aku ciptakan, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, ya, beribadah kepadaku, liya'buduni gitu. Tapi itu ya-nya yang dihilangkan, makanya berhentinya apa? Liya'buduni atau liya'budun. Jelas ya? Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Baik. Ada juga yang lainnya ini ya, contoh-contohnya bisa dilihat nanti di Al-Qur'an, kata-kata apa saja yang dihilangkan alifnya, wawunya, ya-nya. Termasuk yang ya apa jamaah di surat Al-Munafiqun kalau tidak salah. Ya, Al-Munafiqun. Akhir surat Al-Munafiqun ada ayat yang berbunyi apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula, bukan rabbi, fayaqula rabb. Iya, coba lihat, coba dilihat di akhir surat Munafiqun. Rabbinya di situ ada ya-nya napa dihilangkan ya-nya? Akhirannya, akhir suratnya. Ayat berapa itu? Nah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu kan? Fayaqula rabbi. Kata Rabbi di situ, ya, kata Rabbi di situ apa? Tanpa ya, ya. Maka berhentinya bukan Rabbi, fayaqula Rabb. Ini secara apa? Ikhtibari atau ittirari. Waqafnya kalau berhenti di situ fayaqula Rabb. Ini saya dapatkan faedahnya dari guru kami dulu, ya, Syekh Saleh Musa. Beliau ya mengingatkan ketika saya ngimamin baca itu, kemudian ya dengan lembutnya beliau setelah sholat coba perhatikan ada ya-nya enggak, ya. Fayaqula Rabbi, bukan fayaqula Rabb. Atau juga di surat
Al-Isra, oh ya, di surat Al-Isra juga ada. Apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, di surat Al-Isra, nonton nggih? Kalau kita cari di surat Al-Isra, ya. Di situ ada apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Surat Thaha. Mohon maaf, surat Thaha. Apa itu? Saya tadi bilang apa? Surat Al-Isra. Okay. Surat Thaha. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Terus akhiran ayatnya gimana? Wa qur rabbi zidni ilma. Halaman 320, Pak. Halaman 320. Halaman 300. Sampun, Pak? Ya. Ya, kalian? Ya. Ayat 114. Oh, ngapunten. Dengan Al-Qur'annya beda, beda sendiri. Yang lain pakai cetakan Timur Tengah ini. Surat Thaha. Cari Imawan surat Thaha. Ya. Ayatnya 114. 114. Di situ ada kata wa qur rabbi zidni ilma, kan? Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbinya di situ panjang apa pendek? Pendek, tanpa ya, nggih. Walaupun sering orang kalau doanya gini, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, gitu ya. Rabbi zidni ilma. Harusnya pendek B-nya, Rabbi zidni ilma. Ya. Ya. Untuk menunjukkan apa? Ini seruan atau kok seruan, apa istilahnya kita? Permohonan. Ya. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku. Dalam bahasa kita apa? Ya Allah, ya Rabbku. Itu bahasa Arabnya apa? Rabbi. Rabbi. B-nya pendek apa panjang? Pendek, karena memang apa? Dihilangkan ya-nya. Tidak ada ya-nya di situ. Maka kalau secara ikhtibari atau ittirari, makanya kita baca ini. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabb. Kalau berhenti tanpa ya, bukan wa qur rabbi, bukan. Ya. Disambung pun juga sama tanpa ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Apa artinya Rabbi zidni ilma? Ya Allah, ya Rabbku, tambailah untukku ya. Baik, ini juga termasuk apa? Ya. Ya, penting enggak penting ya? Penting apa penting? Iya. Ya, sekedar untuk kita tahu ya bahwa ketika berhenti di sini pada kata-kata seperti ini yang dihilangkan alifnya, wawunya, ya-nya, maka kita membacanya sesuai dengan apa? Tulisannya. Ya. Baik. Barakallahu. Contoh-contoh waqaf ikhtibari dan ittirari berikutnya. Ini yang berkaitan dengan maqtu' mausul. Kaitannya apa? Dengan maqtu' mausul. Apa itu maqtu' mausul? Maqtu' niku kata yang ditulis secara terpisah. Kalau mausul, maka itu adalah kata yang ditulis secara bersambung. Jadi ini ada dua kata. Oke. Asalnya apa? Dua kata. Kalau ditulis secara maqtu' terpisah, berarti ini dua kata ini masing-masing gitu ya.
kita dapat berhenti pada kata yang pertama atau kedua. Ya. Kalau ditulis secara bersambung, maka kita hanya dapat berhenti pada kata yang kedua. Ya, karena memang kalau disambung jadi hanya satu kata. Ya, tulisannya hanya satu kata. Nah di sini seperti ayyan. Ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di surat Al-Isra, ya, akhir surat Al-Isra. Ayyamma tad'u. Ya, di sini kalau berhenti maka kita dapat berhenti dengan membacanya apa? Ayya. Atau berhentinya ya karena ini terpisah, ya. Bisa berhenti juga pada kata yang kedua, ayyamma. Ayya atau apa? Ayyamma. Adapun kata il yasin, il yasin. Ini dua kata, nggih. Kata il dan kata yasin. Kalau berhenti, boleh nggak berhenti pada kata il? Tidak boleh, karena memang ini sebenarnya walaupun terpisah tulisannya, ini sebenarnya satu kata aja, Pak. Jadi il yasin niku asalnya apa? Satu kata. Ya, itu sebenarnya adalah satu kata. Di dalam riwayat Hafs, maka di surat As-Saffat ayat 130 itu kita berhentinya apa? Il yasin. Tidak boleh il, berhenti di il nggak boleh. Wala tahina manas. Surat Shad ayat 3. Wala tahina. Niki dua kata nggih. Wala ta sama hina. Ini asalnya apa? Asalnya apa? Wala. Kemudian apa? Tahina. Ya. Wala tahina, gitu ya. Tahina. Asalnya. Tetapi dalam penulisannya apa? Ini tak ini tak ini disambungnya dengan la sehingga wala ta. Kemudian di sini tinggal hina. Ya, jadi tulisan seperti ini. Wala ta hina. Padahal asalnya apa? Wala tahina. Nah, kalau demikian di sini kita dapat berhenti, kita berhentinya apa? Walat. Sesuai dengan tulisannya. Walat. Gitu. Nah. Kok bingung ya? Ini sesuai apa? Kaidahnya mawon, ya. Baik. Lam jar. Ya. Di sini ada kata fama li haula'i. Ma li hadzal kitabi. Ya. Dan fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ya. Ini ada lam. Ini disebut dengan lamul jar. Dalam kaidah bahasa Arab atau dalam kaidah penulisan bahasa Arab, lamul jar, kata sambung ini digandengnya dengan kata setelahnya. Saya ulangi sekali lagi. Dalam kaidah penulisan bahasa Arab, yang namanya lamul jar, huruf sambung ini, kata sambung apa? Li. Itu tulisannya li tersebut digandengnya dengan kata setelahnya. Namun di sini ternyata kita dapati lamul jar ini digandengnya dengan kata sebelumnya. Ya kan? Iya enggak? Ya. Ya kan? Ya. Padahal secara kaidah penulisan lamul jar, ya, ini harusnya digandeng dengan kata setelahnya. Tapi ini dengan kata sebelumnya. Nah, kalau demikian bagaimana? Dalam cara wakafnya, jadi
cara wakafnya secara ikhtibari atau ittirari, maka kita dapat berhenti dengan cara memisahkan lamul jar tersebut, sehingga wakafnya dengan cara gimana? Fama, ma atau fama gitu ya, atau dengan apa? Menggandeng lamul jar tersebut dengan fama, jadi famal atau mal. Itu ya, karena lamul jar ini digandengnya dengan kata sebelumnya secara tulisan. Baik. Gitu ya. Ikuti saja dulu. Ya. Di surat Al-Mutaffifin ada dhamir munfasil. Hum. Kata-kata hum ini kata ganti yang dia terpisah. Jadi ayatnya kan bunyi gimana? Wa idza kalu, gitu kan? Wa idza kalu hum. Harusnya humnya ditulis secara terpisah seperti ini. Tidak disambung dengan kalu. Kalau disambung dengan kalu, seakan-akan dia apa? Dhamir muttasil. Ya. Ini dhamirnya munfasil, terpisah, bukan muttasil, bersambung ya. Ya. Au wa zanu hum yukhsirun. Gitu kan? Ya. Ini kalau menurut penulisan ejaan apa, menurut apa penulisan imla ya, harusnya hum ini dipisah karena dia dhamir munfasil kan ya. Tapi sekali lagi tidak bisa kita asal-asalan seperti itu ya. Ya, jadi tetap kita mengikuti apa yang tertulis di mushaf. Jadi secara riwayat di sini ya. Jadi diriwayatkan penulisan dhamir munfasil di sini disambung dengan kata kaluhum dan wazanuhum. Sehingga ya, dalam bacaan kita tidak dapat memisahkan. Coba perhatikan, ya kan? Kaluhum, wazanuhum. Kalau kita secara ikhtibari atau ittirari, wakafnya berhentinya dengan menyambung. Dengan menyambung kata ganti hum tersebut dengan kata sebelumnya. Jadi kita tidak dapat wa idza kalu, tidak bisa wakafnya seperti itu. Walaupun tadi apa? Pada dasarnya hum ini kan dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Ya kan? Kan artinya apa coba? Orang-orang yang curang itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya apa? Dan apabila mereka menakar atau menimbang, mereka itu benar-benar merugikan. Jadi dengan dhamir munfasil ini memberikan makna bahwa ada penekanan. Ya, mereka itu apa? Merugikan. Ya. Orang yang curang itu kalau menakar atau menimbang, mereka itu merugikan. Nah, kalau disambung ya seperti ini, tulisannya bersambung ya. Tulisan hum di sini bersambung dengan kata kalu dan wazanu. Maka sebagaimana tulisannya dia bersambung, ketika kita wakaf dalam keadaan ikhtibari atau ittirari pun juga apa? Bersambung. Wa idza kaluhum, wa idza kaluhum aw wazanuhum. Jadi kalau umpamanya disambung ini kan sekilas maknanya apa? Dan apabila mereka menimbang mereka, menakar mereka, gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Apabila mereka menakar atau menimbang, mereka itu, nah gitu, merugikan.
Nah, ini pentingnya kita mengenali ya susunan kata seperti ini agar kita tidak salah memahami. Ya. Ini faedahnya kita mengetahui susunan tulisannya ini agar kita tidak salah memahami. Ya paling tidak agar kita tidak dibodoh-bodohi, ya, agar tidak mudah dibodohi, ya. Ya karena memang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Jamal Al-Qirsh, ya, tidak salah beliau menyinggung ya banyak penyelewengan akidah, pemikiran yang menyimpang itu masuknya melalui apa? Penulisan. Ya, penulis mushaf. Nah, orang yang tidak tahu duduk masalahnya ya mangguk-mangguk saja, ya dibodoh-bodohi. Ya. Secara tidak sadar dia dibawa kepada pemikiran yang menyimpang atau akidah yang sesat, ya. Karena apa? Salah dalam memahami. Ini sama halnya seperti orang yang karena tidak bisa membedakan antara hamzah dan ain, akhirnya al-qari'ah dipahami apa? Pembaca perempuan, ya. Malah justru menyalahkan yang memaknai atau memahami al-qari'ah itu hari kiamat. Ya, ini kebodohan yang nyata. Bahkan dipertontonkan. Jamaahnya manduk-manduk gitu ya. Jadi ini penting kita terus mengkaji, ya, belajar, ya, supaya ya kita di dalam ya apalagi memahami Al-Qur'an tidak bisa hanya dengan akal-akalan, ya. Hanya sekedar bermodal apa? Modal, tapi tetap harus melalui bimbingan oleh para ulama. Makanya kita di dalam memahami Al-Qur'an tidak bisa melepaskan diri daripada tafsir para ulama. Dan para ulama ketika menafsir Al-Qur'an dengan ilmu alatnya, dengan tata bahasanya, dengan ya ilmu riwayatnya, hadisnya yang menerangkan tentang makna Al-Qur'an. Itu yang harus kita ikuti, kita tidak sekedar hanya memainkan mata saja. Demikian. Ya, insyaallah ini kita anggap cukup ya untuk contoh-contoh ini. Ya. Karena yang lain bisa dilihat di kitab, ya. Kurang lebih contohnya sama. Jadi ya bisa diikuti di situ bagaimana, jadi tulisannya seperti apa, nanti bagaimana cara berhentinya. Ya. Oke. Perbandingan antara wakaf dan saktah sudah, ya. Termasuk saktah-saktah yang dihukumi wajib di dalam riwayat Hafiz. Ya. Nah, ini sudah selesai pembahasan. Baik. Kiranya cukup sekian ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.